Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul kembali bersama saya dalam acara penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Yang insya Allah satu jam ke depan saya akan memaparkan beberapa materi tentang budaya positif. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membawa kita pada hari ini sehat walafiat, ceria, semangat, dan tidak lupa pula salawat dan iring salam sama-sama kita sampaikan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW. Kehormatan saya kepada kepala sekolah, baik yang mewakili dan teman-teman guru yang sudah sedia menyisihkan waktu untuk menyemai acara kami ini satu jam ke depan. Baik, saya perkenalkan diri, nama saya Joyce Aziza, SPD, calon guru penggerak angkatan 9 SMA Nurul Huda Al-Aziziyah Aceh Jaya. Teman-teman sekalian, sekarang saya akan memulai diskusi ini, yaitu penyebaran budaya positif, di mana tujuan kita supaya di sekolah kita dapat menerapkan budaya positif pada siswa-siswa kita. Baik, di sini kegiatannya bukan saya yang memberi artinya menggurui, tetapi di sini kita sama-sama berbagi, sama-sama belajar. Rekan-rekan guru boleh menanyakan, boleh berdiskusi tentang budaya positif ini. Baik, kita mulai dengan sebelum kita lanjut dengan budaya positif, alangkah baiknya kita lihat dulu apa yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Hajar Dirantara. Bapak mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kodrat anak tersebut, kekuatan kodratnya. Nah, saya mau tanya ini, teman-teman guru, sekarang kita yang mengatur semuanya, kita sebagai pemimpin di kelas, di mana segalanya kita yang mengatur. Itu yang kita lakukan sehari-hari, ya kan? Itu artinya kita perlu menuntun sekarang. Tugas kita itu, guru pendidik itu menuntun anak kita, menuntun apa yang mereka inginkan. Artinya mereka itu punya potensi yang berbeda-beda, punya bakat, punya minat yang berbeda. Kita guru ini hanya menuntun saja, menuntun lakunya anak, sementara dasarnya mereka sudah ada dalam dirinya sendiri. Jadi tugas kita menuntun geraknya anak, kemana maunya dia, tugas kita sebagai pendidik. Kemudian Hajar Dirantara juga berkata, kalau pendidik itu ibarat petani, kita pendidik ini pada
inginkan. Ini misal saja anak didik kita itu mau jadi dokter. Nah, tugas kita pendidik apa? Menuntun siswa kita, anak kita supaya tujuan dia, cita-citanya bisa tercapai menjadi dokter yang baik, yang berkarakter, yang berbudi pekerti, bukan menjadi dokter yang sombong misalnya setelah jadi dokter. Tetapi tugas kita pendidik ini mendidik anak kita yang punya mimpi itu menjadi dokter yang baik, sama seperti tadi pagi tadi. Padi itu kita tutup dia, kita rawat dia, kita tarik rumput yang ada di padi tersebut sehingga padi itu tumbuh menjadi padi yang subur, menjadi mendapatkan hasil panen yang banyak, yang bagus, ya, bisa membuat kita senang, puas. Baik, seterusnya kita akan lanjut dengan budaya positif. Nah, sebelum kita lanjut apa itu budaya positif, sekarang saya ini mau tahu dari teman-teman, bisa kita bicara budaya positif, apa ya kira-kira yang terbayang, yang teringat di benak kita? Budaya positif itu seperti apa saja? Budaya positif, misalnya nih, kita pagi-pagi datang ke sekolah, terus siswa kita juga datang ke sekolah. Apa yang kita lakukan di pagi-pagi itu? Misalnya kita menyambut siswa kita tersenyum, menyapa anak kita, menegur, itu sudah termasuk kepada budaya positif. Artinya kita telah menyambut pagi anak itu dengan senyuman, dengan sapaan. Kita sudah memotivasi anak kita supaya dia apa? Bahagia, masuk di kelasnya senang, tidak boleh senyuman dari ibunya, itu sudah termasuk ke dalam budaya positif. Yang lain lagi, misalnya budaya positif yang lebih lanjut yang biasa kita lakukan, saya yakin teman-teman semua sudah melakukan budaya positif ini di sekolah kita ini. Ada yang mau berbagi pengalaman tentang budaya positif? Misalnya ibu-ibu nih, pagi-pagi datang melihat anak-anak kita yang agak sedih, duduk sendirian. Apa yang kita lakukan? Menanyakan, kenapa anak, kenapa hari ini kok kamu sedih? Dari matanya kita memberi dia semangat, itu sudah termasuk dalam budaya positif. Artinya kita sering melakukan yang namanya budaya positif. Cuma kita belum tahu, saya tahu itu budaya positif setelah ikut guru bergerak. Sebenarnya hal ini sudah sering kita lakukan, sudah biasa di lingkungan kita melakukan hal-hal seperti ini. Yang namanya anak-anak datang, mungkin kita langsung ya, mungkin kalau kita enggak kan, pasti kita menyapa, menanyakan anak, kenapa ada hari ini kok sedih kayaknya. Itu sudah termasuk ke budaya positif, dengan tersenyum, itu budaya positif. Dan banyak hal-hal lain yang bisa kita lakukan yang termasuk ke dalam budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Semua kita sudah tahu yang namanya profil Pancasila. Itu yang pertama, beriman dan bertakwa. Kemudian dia berpikiran kritis. Kemudian mandiri, ikut
itulah yang kita tanamkan kepada anak-anak kita supaya ada motivasi dalam dirinya kepada budaya positif. Kita lanjut, ada konsep utama dari budaya positif. Konsepnya ada 7. Konsep dari budaya positif itu yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian keutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi atau posisi kontrol guru, kemudian ada keyakinan keras dan segitiga restitusi. Semuanya akan kita lihat dalam beberapa menit ke depan. Satu persatu saya akan mengupas dan sama-sama kita berbagi. Teman-teman juga boleh berbagi, boleh bertanya, boleh berbagi, karena di sini kita sama-sama belajar. Saya juga belum pintar sekali. Saya juga mau pengalaman teman-teman tentang perubahan paradigma belajar, positif dan seterusnya. Lanjut. Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Lagi-lagi profil belajar Pancasila. Pernah mendengar pembelajaran berdiferensiasi? Belum pernah dengar, tapi kita sudah pernah melakukannya. Saya yakin, saya pernah lihat teman-teman mengajar, saya juga mengajar, kita sudah berdiferensiasi. Nah, kita belum tahu saja namanya. Ini bisa ya, kita di kelas mengajar nih. Kemudian kita lihat anak-anak kita ada yang diam duduk sendiri, pasti apa yang kita kerjakan? Mendekati dia, menanyakan kenapa nak, kalau mereka apa. Nah, dari situ kita tahu ini rupanya keluhan si anak. Terus apa yang kita lakukan? Menyusun pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Nah, itu sudah termasuk pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian kita lihat lagi, ada satu anak nih mengerjakan tugas nggak selesai-selesai. Kita juga mendekati ya kan? Nah, mungkin anak itu kita diamkan saja. Pasti kita datang juga. Apa nak tugas kamu? Ini Bu, saya nggak bisa membagi Bu di matematika misal. Rupanya ini segini rupanya kemampuan si A. Itu juga termasuk kepada diferensiasi. Langkah kita apa? Rupanya di kelas 1 itu sudah kita melihat keadaan kelas. Ada anak 15 orang, bisa atau 25 orang. Ada beberapa dari anak itu yang kemampuannya di tingkat level B. Dan yang lainnya lagi beberapa temannya di level A. Nah, kita pasti punya rencana nih. Cara saya mengajar di kelas ini, metode yang saya gunakan harusnya ini. Itu sudah berdiferensiasi. Kita sudah melakukan asesmen walaupun tidak secara tertulis. Nah, jadi teman-teman, itulah yang namanya berdiferensiasi. Kita belum tahu, seperti kata Karna tadi, belum pernah dengar diferensiasi. Sebenarnya kita sudah melakukan diferensiasi. Itu ketika saya bilang saya sebelum ikut bergerak, saya belum tahu yang namanya guru petani. Saya belum tahu kalau ada yang namanya budaya positif. Sampai belum tahu yang ada yang namanya berdiferensiasi.
sudah sama-sama kita tahu pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Sebenarnya sudah bisa kita lakukan, cuma kita belum tahu apa namanya. Kemudian pembelajaran diferensiasi ini tujuannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini sudah ada profil pelajar Pancasilanya, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terkadang kita punya siswa yang cerdas, tetapi dia tidak berakhlak mulia. Artinya profil pelajar Pancasilanya belum tertanam di jiwa anak tersebut. Kemudian di sini di profil pelajar Pancasila juga siswa itu menjadi mandiri. Siswa mandiri artinya dia bisa hidup sendiri dalam aktivitasnya tanpa harus artinya bersandar pada orang lain, bukan dalam artian dia melindungi orang lain, tetapi dia bisa mengambil keputusannya sendiri tanpa ragu-ragu dalam pembelajaran. Kemudian bernalar kritis itu anak-anak kita itu punya pemikiran yang luar biasa. Artinya dia bisa berpikir baik tanpa harus ada kita berikan. Kemudian kreatif. Karena ada anak-anak kreatif itu seperti apa? Karena ya itu dengan namanya anak-anak bisa semua kreatif. Ada saja yang dia kerjakan yang di luar. Karena kita yang di luar bukan kita artinya anak itu kreatif. Kemudian yang kelima bergotong royong. Arti bergotong royong itu bukan cuma sampah. Nah, yang kita bayangkan kalau udah dibilang yuk kita gotong royong, artinya cuma membersihkan kelas, membersihkan lingkungan sekolah, mengutip sampah. Bukan itu saja, yang namanya gotong royong itu berkolaborasi, bekerja sama. Bagus sekali Media, bekerja sama itu juga termasuk gotong royong. Ada tugas kita buat diskusi, kita berkelompok, anak-anak bisa bekerja sama dengan kelompoknya, itu sudah termasuk gotong royong. Kemudian berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini sangat kita di Aceh nih, banyak sekali budaya-budaya bermacam-macam. Artinya anak-anak kita bisa beradaptasi dengan budaya-budaya lain, tapi mereka bisa menyatukan dengan baik tanpa harus mengikuti budaya-budaya luar yang tidak baik. Itu namanya berkebinekaan global. Artinya anak kita cerdas dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak baik, tidak dikerjakan, tidak diikuti. Sekarang, di sini ada sebuah masalah. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Boleh ibu melakukan kegiatan ini? Boleh, baik, 2 orang guru. Yang satunya mengambil satu kertas dan kertas itu digenggam dalam tangannya. Boleh Bu Desi? Di kepala saja kertasnya, kecil boleh. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Adalah A. Tugas Anda adalah mengepal satu tangan Anda, atau tidak boleh ada isi lagi, kepala tangan saja. Oke. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga di dalam kepala tangan Anda. Iya. Di sini kita buka. Oke. Anggaplah di tangan ibu itu punya sesuatu di situ yang sangat berharga. Terus Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas saya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka tangan Anda.
Tidak. Kenapa? Karena orang yang ada di dalam saya ini sangat buka aja lah. Saya bisa kasih sesuatu loh kalau Bu Desti mau buka. Tidak. Tidak bisa? Kalau misalnya nih saya akan memberi uang sesuka hati Bu Desti mau minta berapa? Asalkan kepala tangan ibu buka. Saya penasaran, sangat penasaran apa sebenarnya yang ada di kepala tangan ibu sehingga ibu tidak mau membuka. Ini saya kasih uang nih, nggak main-main 100.000. Tidak ada. Baik, terima kasih Bu Desti. Silakan dulu kita lihat apa yang terjadi. Nah, sekarang dari kejadian tadi, dari permainan tadi, Bu Desti tidak mau membuka kepala tangannya. Alasannya karena ada hal yang paling berharga yang ada di kepala tangannya. Itu artinya kita dapat menyimpulkan apa dari hal tersebut? Di sini nanti kita buka ya. Iya Bu, pendirian Bu Desti itu sangat kuat untuk menjaga hal yang terpenting dalam dirinya. Disitulah kita tahu kalau manusia itu mempunyai yang namanya gizi. Oke. Baik, tadi kita sudah mencoba, artinya kita melihat kalau kita itu punya kontrol itu ada di diri kita, ada di diri kita sendiri, begitu juga di murid kita. Siswa kita itu juga punya atau dia memiliki hak untuk mengontrol dirinya sendiri. Kenapa juga sekarang seolah-olah kita guru ini bisa mengontrol siswa? Karena siswa kita itu memberi kesempatan kepada kita untuk mengontrolnya. Seandainya siswa itu tidak memberikan kesempatan kepada kita, pasti kita tidak bisa mengontrol murid kita sekarang. Contohnya seperti tadi, saya sudah merayu dengan memberikan uang, dengan hal-hal lain, tetapi Bu Desti tetap tidak mau membuka kepala tangannya. Sekarang ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Seperti yang saya katakan tadi, kita itu bisa mengontrol murid kita itu cuma ilusi saja sebenarnya. Nah, misal ini ada seorang siswa yang memang bandel, kemudian kita mencoba nih mengontrolnya. Kita selalu menasihati, kan begitu, nah nanti begini, kalau kamu terus kamu bandel, nanti kamu akan tidak sukses. Sepertinya di saat kita menasihati anak tersebut, dia seperti sudah berubah. Nah, kita sudah yakin, oh anak ini sebenarnya sudah berubah ini, dia tidak akan melakukannya lagi karena kita sudah mengontrolnya. Tetapi setelah kita tidak lagi bersama dia, anak tersebut misalnya kembali ke rumahnya atau kita masuk kantor, anak di kelas, dia akan melakukan lagi hal yang sama. Disitulah terbukti kalau kita guru ini sebenarnya tidak bisa mengontrol orang lain atau siswa, cuma kelihatan sesaat saja. Sepertinya saya bisa ini merubah anak ini dari jahat, dia sekarang sudah baik, dari bandel sudah nggak bandel lagi. Sebenarnya dia berbuat seperti ini di depan kita saja. Nah, di belakang
kita, dia masih seperti semula. Artinya dia belum tertanam motivasi intrinsik atau internal dalam dirinya. Cuman tadi baiknya dia itu karena takut gurunya, takut sama gurunya. Cuma yang ada dalam diri anak tersebut motivasi eksternal atau ekstrinsik. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu ilusi juga. Ilusi karena semua yang kita katakan kepada anak, kemudian yang kita lakukan misalnya penguatan-penguatan, nasihat-nasihat, semua itu hanya didengar tetapi tidak dipatuhi karena anak itu tidak ada yang namanya motivasi internalnya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuatkan karakter. Nah, ini ada si anak yang malas, dapat kita mengkritik, kemudian kita membuat dia merasa bersalah. Nina, kalau kamu begini terus, orang tua kamu kasihan sekali ya, kamu cari uang capek-capek kasih untuk kamu, tapi kamu begini di sekolah. Artinya kita sudah menanamkan ke diri anak itu biar dia merasa bersalah kepada teman-temannya. Dan kita guru juga, ini kalau kamu malas kayak gini, nggak buat tugas, ibu yang disalahkan. Nah, ibu seolah-olah nggak mampu mendidik kamu. Itu kata-kata kita supaya dia merasa bersalah, supaya dia merasa saya nggak boleh lagi nih kayak gini. Nanti orang tua saya menyesal, orang tua saya sedih, kalau saya membuat ini. Artinya dia sudah merasa bersalah. Tetapi yang kita buat itu, yang kita lakukan ke anak tersebut tidak akan merubah perilakunya. Kalau di dalam diri dia itu tidak ada yang namanya motivasi baik atau intrinsik tadi. Nah, itu cuma sekedar ilusi saja, anggapan kita saja. Oh, saya ini bukan menasehati anak itu sudah membuat dia sedih, pasti dia berubah. Sebenarnya itu tidak. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa ada siswa. Misalnya kita daripada anak-anak kita, daripada siswa kita, pasti kita dianggap orang dewasa. Saya sebagai orang dewasa berhak memaksa anak-anak, memaksa siswa. Kamu harus kerjakan tugas hari ini, kumpulnya jam segini. Nah, supaya itu yang ada di diri kita ya, supaya anak kita ini bisa disiplin. Sebenarnya itu salah. Tidak, orang tua, orang dewasa itu tidak berhak memaksa siswa atau anak-anak kita. Itu cuma ilusi saja, anggapan kita saja, seolah-olah kita boleh. Sebenarnya itu tidak boleh. Nah, ini ada yang namanya stimulus respon. Stimulus respon ini artinya kita harus membuatnya menjadi teori. Sebentar ya. Nah, ini kita akan melihat stimulus respon. Stimulus ini ya, bukan stimulus, sebenarnya stimulus respon ke teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia, realitasnya, kebutuhan itu sama. Anggapan kita, kebutuhan kita semua ini sama. Sebenarnya, teori kontrol yang tentang dunia, realitas kebutuhan kita itu berbeda deh. Beda kadang gitu, kadang ada anak yang boleh-boleh saja dia nggak tertawa yang, tapi ada sebagian anak dia harus bahagia setiap hari. Cara dia bahagia itu berbeda-beda. Itulah artinya kalau kita sudah beranggapan bahwa semua orang itu sama saja lah kayak saya, itu salah. Sesungguhnya kita ini semua, kita ibu-ibu di sini dan saya, kita punya kebutuhan yang berbeda-beda. Cara kita bahagia, cara kita melampiaskan
sesuatu, semua itu berbeda. Kita yang kedua, semua orang melihat ya hal yang sama kayak saya katakan tadi. Semua kita itu menganggap anak kalau sudah banyak uang pasti bahagia. Sebenarnya tidak semua orang merasakan hal yang seperti itu. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah, gambaran hidupnya itu berbeda-beda. Ada sebagian orang kalau sudah punya pekerjaan yang baik sudah bahagia. Dan bagi orang yang lain tidak begitu bahagia, dia harus punya keluarga yang ramai, punya suami yang ganteng mungkin. Nah, kan beda kan? Nah, menurut saya kalau saya bahagia itu ada keluarga di samping, ada sanak saudara. Tapi kalau menurut orang lain, saya itu bahagianya harus pergi ke mall selalu. Nah, beda-beda versi yang namanya bahagia atau kebutuhan kita. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Bisa? Ibu mau berbagi, teman-teman? Ada yang mau berbagi tentang yang namanya mencoba mengubah orang agar berpandangan seperti kita, seperti saya. Misalnya, itu lagi senang. Saya bilang gini, Bu, nggak boleh terlalu senang, Bu. Ini saya ya. Saya biarpun senang, saya nggak ngapain sama orang. Pasti ibu nggak mau ya kan? Pasti ibu bilang, saya beda, Bu. Kalau saya lagi senang, harus senang nih. Nggak boleh sembunyikan kesenangan. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia tadi. Seharusnya, saya berkata, oh begitu Bu ya, rupanya beda ya. Kita harus paham karena semua kita punya pendapat yang berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Baik, perilaku dilihat sebagai perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Misal nih kita lihat anak yang merusak pagar, kita langsung beranggapan anak itu salah. Sebenarnya semua perilaku memiliki tujuan. Kita harus tanya dulu sama si anak, tujuan kamu berbuat demikian apa ya? Jangan langsung kita menganggap itu sebuah kesalahan. Nah, baik sampai di sini teman-teman dulu ada yang mau berbagi atau mau bertanya tentang yang namanya stimulus respon, stimulus kontrol tadi. Kita tanya nih pengalaman kita di sekolah, kita lihat anak-anak kita berbuat kesalahan. Semoga ke depan nanti kita tidak menyalahkan dia, tetapi menanyakan dulu alasannya kenapa si anak berbuat demikian. Ada yang mau bertanya? Baik, nanti ada yang mau berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Jul atas kesempatannya. Saya ingin bertanya mengenai budaya positif ini terhadap guru sendiri. Misalnya guru itu mempunyai masalah sendiri di bagian keluarganya, tetapi pada pagi tersebut beliau juga harus mengajar. Nah, bagaimana respon apakah itu berpengaruh pada siswa? Kalau misalnya guru itu sedang marah-marah, energi yang dibawa guru itu marah, apakah itu akan berpengaruh pada siswa ketika guru itu punya masalah yang guru bisa mengontrol dirinya? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari media. Bagus sekali, artinya kita sebagai seorang guru, misal kita punya masalah di rumah, terus ke sekolah,
tidak? Nah, sebaiknya tidak. Kita harus yang namanya profesional dalam bertindak. Kita punya masalah, semua orang punya masalah. Terus masalah kita pilih-pilihkan, kita simpan dulu. Seharusnya saya di sini datang untuk mendidik anak-anak saya. Jadi masalah saya simpan dulu di tempat yang lain. Kita sisihkan dulu tempat ya, masalah supaya kita di saat mengajar bisa full apa namanya? Full senyum, bahagia bersama anak-anak. Dan anak-anak kita juga bahagia dengan adanya budaya positif dari kita tadi. Yang kita punya masalah kita simpan dulu. Kita harus yang namanya profesional nih, jangan terpengaruh. Oh, karena saya punya masalah di rumah, terus saya datang ke sekolah padahal aku tidak ada masalah apa-apa. Saya langsung marah nih. Asal tahu ya, saya lagi capek di rumah. Itu tidak dibenarkan pada pendidik dan peserta didik. Kalau pendidik ada pendidik yang akan menuntun, ada pendidik yang akan menanyakan kenapa kenapa. Tapi kalau kita guru, rasanya tidak relevan. Kita guru ini harus bisa memilah-milih, mana yang sebaiknya kita lakukan. Kita kontrol sendiri, kontrol emosi kita supaya kita bisa menjadi guru yang berpotensi, yang bermutu, yang dicintai anak-anak. Tapi tidak melibatkan anak-anak dalam masalah kita. Kalau kita punya masalah, tinggalkan dulu. Profesional di sekolah. Nah, di sekolah kita bisa senyum, harus membuat anak-anak kita bahagia. Ini contohnya dokter nih, seorang dokter datang kita dengan berbagai keluhan. Dokter itu pasti berusaha memberikan pelayanan yang maksimal supaya apa? Pasiennya itu cepat sembuh dari masalahnya. Misalnya datang ke sebuah klinik, di sini kita ditanya nih, keluhan itu apa? Begitu juga kita di sekolah. Kesampingkan dulu masalah kita, utamakan siswa di siswa. Baik, Bu Nadia, bisa diterima dengan yang saya sampaikan? Terima kasih untuk pertanyaannya. Kita lanjut. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, itu menurut kita orang lain bisa nih mengontrol saya. Tadi kalau Ibu Desi nggak mau saya kontrol ya, dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Tapi sebagian kita menganggap kita bisa dikontrol orang lain. Karena tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ternyata kita nggak bisa. Semua orang setiap individu dia berhak mengontrol dirinya sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kita ada bujuk nih. Datang ke sekolah, berbujuk anak-anak, jangan tidur lagi ya, kira-kira tolong ya. Tolong ke sekolah tepat waktu, ibu rindu sama kamu kan dengan segala senjata yang kita pakai ya. Nanti kan kecewa, rindu kan sama Adam. Ini contohnya Adam nih anak kita yang sering tidur begini. Dan kita rayu ya. Nggak tahu rupanya anak ini tidak mampan rayuan, maka datanglah dari diri kita apa? Memaksa ya. Ada, kalau kamu nggak datang tepat waktu, ibu akan kasih kamu nilai ya. Nah, ibu akan buat alfa atau ibu akan melaporkan ke orang tua kamu. Itu sudah termasuk memaksa. Nah, kalau rayuan tidak mampan, maka senjatanya harus dikeluarkan yang lebih tajam, lebih memaksa. Paksakan anak kita. Itu sebenarnya tidak boleh. Apa juga yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kita harus berkolaborasi dengan anak, menanyakan kepada anak, nah sebenarnya maunya kamu apa sih? Kenapa kamu suka kali datang terlambat sama ibu? Dan tidak berhak memaksa anak tersebut, tetapi kita memberi pertanyaan-pertanyaan, berkolaborasi, berkomunikasi dengan baik sehingga anak itu merasa kalau dia ditanamkan motivasi atau budaya-budaya positif, dia senang. Oh, ibu ini ternyata tidak memaksa, tetapi menanyakan apa yang saya inginkan. Setelah apa yang dia inginkan dia ungkapkan ke kita
berusaha untuk membangunkan siswa tersebut. Baik, kita lanjut. Baik, sekarang kita lanjut yang namanya disiplin. Nah, ibu-ibu, teman-teman, kalau saya katakan disiplin, apa yang terbayang ibu-ibu? Bu Masiena mungkin kalau disiplin itu menurut saya datang cepat ke sekolah. Benar? Iya. Disiplin itu baik, terima kasih Bu Masiana. Artinya disiplin menurut kita ini ya, datang cepat, kemudian mengikuti pelajaran tepat waktu, semua itu sudah termasuk disiplin. Kita lihat apa itu disiplin menurut para ahli. Bahasa Latinnya disiplina yang tentunya yang berarti belajar. Makna kata dari disiplin yaitu murid-murid kita itu seperti kita tata dengan baik. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, disiplin yang sebenarnya itu sudah tertanam di diri kita. Saya harus datang terlambat supaya apa yang saya inginkan tercapai. Itulah yang namanya disiplin. Bukan disiplin itu takut sama gurunya. Takut ini kalau saya nggak datang cepat, saya dimarah nih. Saya disuruh bersihkan kamar mandi. Itu namanya disiplin yang kita kerjakan bukan karena keinginan sendiri. Bukan datangnya dari dalam diri kita sendiri, tetapi karena takut akan hukuman, takut akan yang namanya nanti ada sanksi. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kalau sudah dikatakan disiplin, ini semua guru hari Senin Selasa harus pakai baju PDK. Yang terbayang di kita apa? Kalau nggak pakai baju itu, kita akan didenda. Itu namanya karena kepatuhan, bukan karena keinginan kita sendiri. Kemudian cenderung orang lain umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, kalau sudah dikatakan kita harus disiplin ya, sudah terpikir nggak nyaman lagi saya di sekolah, harus disiplin. Nah, sekarang kita harus merubah makna disiplin yang tadi yang menganggap itu sebagai hukuman. Disiplin yang seharusnya kita tanamkan dalam diri kita yaitu kemampuan memerintah diri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Nah, disiplin kita di sini bukan karena orang, bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan, bukan karena hadiah, tapi memang datang dari diri kita sendiri, unsur intrinsik kita, motivasi diri kita. Saya memang harus datang cepat supaya apa yang saya cita-citakan tercapai. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat opsi manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Nah, tadi sudah kita tahu semua bahwa nilai dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6. Kemudian ada disiplin positif. Kalau disiplin positif ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai ini. Kemudian disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Lanjut. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita menjadikan peserta didik yang memiliki disiplin positif dalam diri supaya mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan, universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah lebih baik. Nah, tugas kita sebagai pendidik itulah, yaitu mendidik anak kita
motivasi intrinsik. Nah, kita lanjut dengan kebutuhan manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kita lihat sekarang apa saja kebutuhan dasar manusia itu. Nah, realitanya kebutuhan manusia itu setiap orang berbeda-beda, yaitu tidak harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di sini ada 5 kebutuhan manusia, yaitu cinta kasih atau merasa diterima, kemudian kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. Manusia yaitu yang pertama bertahan hidup. Kita butuh makan, kemudian kita butuh tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu dasar juga. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kita manusia ini semua butuh kasih sayang, butuh rasa diterima. Misalnya ada di kelas kita satu anak, dia terus mengasingkan diri. Nah, dia hidup sendiri, tidak mau berteman. Itu artinya ada salah satu kebutuhan hidupnya yang tidak terpenuhi, yaitu tadi tidak terpenuhinya kasih sayang. Kemudian apa lagi? Tidak diterima. Tidak merasa diterima, dan makanya dia mengasingkan diri atau hidup sendirian. Kemudian berbagi kerjasama, jadi bagian dalam kelompok. Dalam kelompok ada 5 orang misalnya. Kita kan bisa mengelompokkan anak, kita tidak tahu bahwa anak ini berteman tidak sama yang satunya lagi. Bisa si A nih, kita buat dalam kelompok si C. Padahal si A bukan temannya itu. Mereka tidak dekat, tapi kita buat dia dalam satu kelompok. Maka si A ini akan berduduk sendiri dia tanpa berbicara dengan teman-temannya. Artinya kebutuhan dia disayangi, dihargai, tidak tercapai. Yang ketiga, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, anak-anak kita, siswa kita itu butuh didengar. Nah, dia perlu kita dengar. Misalkan dia mau menyampaikan sesuatu, kita nggak mau dengar. Kamu jangan bicara. Nah, itu tidak didengarkan. Kita harus mendengar keluhannya. Dia di situ dalam dirinya itu punya keinginan menjadi pemimpin. Untuk didengar ya, pemimpin itu untuk tidak didengarkan sama orang lain. Kita memberi hak pada mereka karena itu kebutuhannya. Jika kita tidak memberikan itu, anak itu akan melakukan hal-hal yang di luar kemauan kita, di luar nalar kita. Nah, itu kenapa anak ada yang nakal, karena ada kebutuhan hidupnya yang tidak terpenuhi. Kemudian mandiri. Nah, memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nanti ada usia anak kita itu dia sudah mau mandiri. Nah, waktu kecil boleh kita mengaturnya, tapi ada saatnya anak itu dia mau memilih, dia merasa sudah mandiri, bisa memilih jalan hidupnya sendiri. Itu juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang terakhir namanya kesenangan. Kenapa di kelas kita butuh permainan? Nah, bisa tidak mengajar, kita kadang-kadang membuat permainan singkat karena ada siswa kita yang butuh bermain, butuh tertawa. Jangan di saat kita mengajar tegang, suasana diam, semua hanya menggunakan ibu-ibunya menjelaskan. Tidak seperti itu. Kita harus menciptakan suasana yang ceria. Kita buat ice breaking, kemudian kita bernyanyi, boleh. Anak-anak itu kalau ada yang mau bernyanyi silakan. Nah, kita harus mengkondisikan
mengkondisikan siswa kita seperti itu supaya kebutuhan dasarnya itu terpenuhi. Boleh dia tertawa, jangan lupa ada dulu yang duduk itu aman. Kalau di ruang kelas itu tidak ada yang tertawa, tidak ada yang berbicara, cuma duduk diam. Yang kita tahu dengan 3D, datang duduk di diam. Nah sekarang tidak lagi demikian, kita boleh main sama anak-anak, sama siswa kita, boleh tertawa. Nah, ini ada satu kasus. Ibu dia guru kelas di kelas 6 SD bermain. Sedang ibu menghadapi ulang salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti guru ya, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ada yang mau beri tanggapan? Nah, kita baca lagi. Agus seringkali mengambil makanan dari temannya. Itu apa ya si Agus? Kita sebagai seorang guru, apa yang kita lakukan kalau ada anak didik kita yang seperti ini? Kita lihat sama-sama ya. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Mana kira-kira? Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan dia bekal makan siang. Kemudian teman Agus yang diperhatikan Agus, memperhatikan semua. Kemudian Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Itu alasannya. Macam alasannya kan? Kita harus tanya dulu kebutuhan mana yang tidak terpenuhi. Maka Agus melakukan hal seperti ini. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia merasa lapar. Banyak alasannya. Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Nah, kadang-kadang dia suka lihat temannya itu merasa kesal padanya. Ada macam-macam kan itu. Nah, kalau itu berarti dia kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Itu dalam bahasa Inggris fine, kebahagiaan, ya kan? Dia pengen bahagia. Kadang-kadang bahagia itu kan beda-beda. Saya ini bahagia kalau teman saya ini sesak. Kalau teman saya lagi kesal, saya bahagia. Nah, sepertinya itu ya. Dari Agus sama Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Nah, kebahagiaan apa aja kayak gitu. Kemudian di nomor 3, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Dia ingin dihargai, dia punya kekuatan. Kebutuhan hidup yang itu yang ingin dia penuhi ternyata. Ini bisa berbagai kebutuhan ini, bisa 5. Nah, 5 kebutuhan si Agus yang tidak terpenuhi, makanya dia melakukan hal tadi. Nah, ada lagi motivasi perilaku manusia. Nah, kita berperilaku seperti ini kenapa? Nah, di situ ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Makanya saya datangnya pada waktu datang 10 menit sebelum pembelajaran dimulai karena saya ambil hukum-hukumnya. Ada yang untuk mendapatkan imbalan, mendapatkan dari orang lain. Kalau saya datang cepat nanti lulus bawa bekal sarapan pagi. Karena itu kalau nanti tulis nggak bawa lagi bekal, saya nggak datang lagi cepat. Itu artinya belum ada unsur intrinsik dalam diri siswa. Kemudian untuk menjadi orang yang memiliki untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu baru motivasi yang datangnya dari dalam diri sendiri, dari dalam diri siswa, bukan lagi karena orang, karena penghargaan, karena pujian. Nah, itu benar-benar datangnya dari diri kita sendiri. Jadi kita penting. Ada kepala sekolah nih beberapa hari misalnya, tapi itu datangnya
motivasi itu sudah tertanam dalam diri kita, bukan lagi mengharapkan pujian dari kepala sekolah, bukan lagi karena aku dihukum kepala sekolah. Nah, di sini ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau yang namanya hukuman, kita di sini membedakan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi, dan yang mana restitusi. Yang hukuman itu tidak terencana, murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Ini kita masuk kelas, siswa kita tidak mengumpulkan tugas, kemudian kita langsung menghukumnya. Misalnya tulis di buku kamu sebanyak 3 lembar, saya malas buat PR. Nah, itu mendadak ya kan, kita nggak punya kesepakatan sama siswa kita, kalau nanti kamu nggak buat PR, ibu akan tulis ini ya. Itu tidak, itu langsung kita hukum. Itu namanya hukuman. Kemudian hukuman itu bisa berupa fisik dan psikis, tidak harus memukul, tidak harus menghabis, artinya tidak harus memecah-mecah, tapi dengan kata-kata yang menyakitkan hati siswa itu juga termasuk hukuman. Kita mengatai misalnya sudah menyakiti ya kan? Nah, itu sudah termasuk hukuman. Kemudian konsekuensi itu terencana, kita sudah buat kesepakatan. Ini sama ibu kalau nggak kumpul tugas, kamu akan tulis sampah di luar. Nah, itu namanya konsekuensi. Kita sudah merencanakan, sudah sepakat sama anak. Nah, boleh kan itu? Terus murid tetap dibuat tidak nyaman, tetapi dengan itu walaupun kita sudah sepakat, tapi murid itu nggak nyaman dengan perilaku kita. Nah, itu namanya konsekuensi. Sikap guru selalu memonitor itu kita ini terus nih. Tidak ada yang seperti saya katakan, tidak ada sesuai dengan perjanjian dengan saya. Itu namanya konsekuensi. Yang ketiga namanya restitusi. Itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, itu yang kita harapkan. Dengan cara restitusi kita bisa berdiskusi dengan anak, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaborasi yang mengajak murid untuk mencari solusi sendiri, itu namanya restitusi. Boleh kita lihat sekarang ada video restitusi yang sudah kami buat bersama anak. 3. Baik, sekarang ada yang namanya restitusi. Kita lihat guru ini bisa memiliki 5 posisi kontrol, yaitu pembuku, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, sekarang ada beberapa masalah di sini. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu namanya hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi. Kemudian kalau restitusi merupakan pilihan. Di situ saya bisa baca di depan karena agak kurang. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Nah, itu identitas gagal ya, karena kita menghukum. Kemudian ada ini namanya korban bisa diabaikan. Korban mendapatkan gantinya, di restitusi bisa digantikan. Nah, kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi menghukum itu bisa berlaku di mana tempat kita menerapkan hukuman itu, sementara di luar tidak lagi bermanfaat bagi si anak. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, itu konsekuensinya. Nah, itu bisa dalam masyarakat juga bisa langsung. Kemudian kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang, itu termasuk kepada identitas sukses kalau sudah menerapkan yang namanya restitusi. Nah, sekarang kita lihat lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat balik ke sekolah. Nah, itu termasuk ke mana?
Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nanti kita lihat ya, ini sebenarnya hukuman atau konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, murid minta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, kemudian menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret, itu semua kita lihat termasuk ke hukuman atau konsekuensi. Nah, yang pertama, lari di lapangan itu merupakan hukuman. Kemudian membersihkan coretan itu konsekuensi karena kita sudah membuat peraturan untuk dipatuhi. Kalau tidak, kita sudah berkonsekuensi sama anak. Nah, ini ya cara untuk menembus kesalahan kamu. Kemudian yang ketiga juga hukuman, yang keempat itu konsekuensi, yang lainnya semua hukuman. Artinya kita tidak boleh menerapkan ini kepada anak ini kita. Nah, ada pernyataan dari posisi kontrol guru, yaitu saya kecewa sekali dengan kamu. Itu namanya jika sudah membuat rasa bersalah, kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, itu sudah hukum. Nah, kita katakan sama anak, kamu tidak pernah benar melakukan tugas, mengerjakan tugas yang saya berikan. Sudah menghukum. Kenapa? Karena itu menyakitkan hati anak. Kemudian ayo lakukan demi ibu. Sebagai apa itu? Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer. Itu yang kita harapkan. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Juga hukum. Kita sudah mengenai sehingga perasaannya tersakiti. Dengan kata-kata yang kita sampaikan. Nah, kita lanjut dengan keyakinan kelas. Di sini kita membuat keyakinan kelas. Berangkat dari peraturan menjadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Kemudian lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Ini ada menurut si Gosen. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau prinsip seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada harus segera mengikuti peraturan. Nah, di sini dari peraturan kelas, kemudian kita beralih ke keyakinan kelas, kemudian terciptalah lingkungan yang positif dan menjadi budaya positif. Nah, dari peraturan tadi kita buat sebuah keyakinan, dari keyakinan itu sama-sama kita yakini, kita patuhi, maka akan tercipta lingkungan yang positif di kelas kita. Kemudian barulah lahir yang namanya budaya positif. Yaitu lingkungan lebih besar, satu sekolah, semua warga sekolah akan berbudaya positif. Kemudian ada namanya peraturan lagi. Di sini pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Nah, daripada peraturan, keyakinan kelas berupa penguatan yang mendasar. Kemudian pernyataan keyakinan kelas itu adalah bentuk positif. Nah, dan berbagai bentuk-bentuk lain di bawah bisa teman-teman bacakan. Sekarang inilah keyakinan kelas yang sudah kami buat sebagai dalam bentuk penggerak oleh teman-teman kita, dan sebagai wali kelas teman-teman bisa membuat di kelas masing-masing. Nah, ini sebagai contoh yang sudah kami buat di kelas 1. Ini bisa nanti dicoba lagi. Lanjut ya. Dan membahas plano lagi apa yang kita lakukan setelah masing-masing dari detail. Kemudian kita ambil beberapa dari keyakinan untuk kita jadikan
kita lanjut. Ini yang namanya segitiga restitusi. Nah, saya juga sudah membuat diskusi bersama anak-anak tentang masalah yang mereka perbuat. Kami sudah menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Nah, di sini siswa kita ajak berdiskusi tentang permasalahan. Yang pertama, kita menstabilkan identitas. Artinya kita tanya apa yang mereka lakukan sehingga terjadi kesalahpahaman di antara teman. Ini saya masalahnya anak saya Dayan sering datang terlambat. Jadi saya sudah menanyakan identitasnya, kemudian memvalidasi apa kesalahan sampai menanyakan keyakinan. Artinya solusinya apa supaya si anak tidak lagi datang terlambat. Nah, ini video yang sudah kami buat. Baik, demikian videonya. Dan nanti simpulan. Baik, kita sudah menonton tadi, sudah melihat yang namanya segitiga restitusi. Semua teman-teman sudah paham seperti apa sebenarnya yang namanya segitiga restitusi. Artinya kita bisa membuat si anak memecahkan masalahnya dan tidak menimbulkan efek-efek lain, sehingga si anak tidak lagi mengulang perlakuan yang sama di kemudian hari. Nah, untuk teman-teman kalau ada permasalahan boleh kita menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Dan saya lihat ada ini dari ibu kita seperti Ibu Besti sering juga memanggil anak-anak berdiskusi. Artinya kita sudah menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Guru BK kita sudah melakukan hal ini, cuma seperti yang saya katakan tadi, kita belum tahu, kita tidak tahu kalau yang kita lakukan yang namanya segitiga restitusi yang sebaiknya dilakukan di sekolah sudah kita lakukan sebelumnya. Baik, di penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai pamong atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itulah standar nasional pendidikan kita. Nah, kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai pendidik itu sebagai pamong, sebagai penuntun, kemudian dengan posisi kontrol sebagai manajer dengan cara menerapkan segitiga restitusi. Sekarang kita sudah bisa tahu siapa saya hari ini, sebagai apa saya sekarang. Ibu-ibu semua sudah bisa menilai diri kita. Oh, rupanya saya sebagai penghukum selama ini. Oh, rupanya saya sudah jadi pemantau, hampir jadi manajer. Nah, ibu-ibu, teman-teman semua, mari kita menjadi manajer. Manajer terhadap siswa-siswa kita, supaya kita bisa melahirkan siswa-siswa yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa, mandiri, berpikir kritis, kemudian bineka global, kebinekaan global yang kita harapkan, yaitu seperti yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Terima kasih kepada teman-teman guru yang sudah meluangkan waktu untuk membersamai saya